Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, silakan duduk umat Tuhan. Nanti dalam konsel-konsel saudara bisa bersaksi bagaimana Tuhan membuat saudara tanpa terasa peningkatan-peningkatan itu ada. Amin saudara? Yes. Oke, umat Tuhan, saya senang sekali bisa berjumpa dengan kita lagi hari ini di 30 April 2023. Salam. Umat Tuhan, kita masih berbicara pada bagian yang kedua hari ini, yaitu kebangkitan Kristus adalah bukti pembenaran kita. Tanda terima bahwa kita benar. Yesus bangkit tanpa dosa kita. Coba katakan, Yesus bangkit tanpa dosa saya. Come on. Yes. Di dalam Roma pasal yang keempat ayat 24 dan 25 dikatakan. Tetapi diterjemahkan begini. Ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena apa? Pembenaran kita. Umat Tuhan, Yesus bangkit untuk pengampunan, pembenaran, keselamatan, dan keutuhan kita, termasuk kesembuhan dan restorasi pemulihan hubungan-hubungan yang rusak di dunia ini. Amin. Karena hubungan yang rusak utama adalah hubungan manusia dengan Tuhan, tapi itu telah difikskan, dibereskan oleh Yesus, dan bukan saja hubungan yang rusak dengan Tuhan dipulihkan, tapi hubungan sesama antar saudara. Tadi Bapak Ibu Saudara sudah lihat klip di Emirat Arab, bukan? Ada masjid, ada gereja, dan ada apa tadi lagi? Sinagoge, saudara yang kasih. Luar biasa. Orang-orang yang tidak tahu Pancasila, tapi hidup lebih dari Pancasila. Saudara lihat, saya percaya itu adalah karya Kristus. Amin. Supaya ada perdamaian di antara sesama umat sebangsa, bahkan bangsa-bangsa. Itu adalah kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Dia mengambil tempat kita di atas kayu salib, dan Dia bertanggung jawab atas dosa-dosa kita. Dan kemudian kita tahu bahwa ketika dikuburkan beberapa hari, 3 hari kemudian, Dia bangkit kembali dalam tubuh yang tanpa dosa kita. Dan kita sudah merayakannya, ya, pada hari Minggu kita merayakannya. Padahal zaman dulu mereka merayakan di hari yang lain. Tapi saya nggak usah bikin dikotomi itu saja. Tapi yang penting kita percaya Yesus mati dan bangkit. Amin. Setiap hari kita bisa dapat merayakannya. Nah umat Tuhan, pertanyaannya, mengapa Yesus bangkit dari kematian? Salah satu alasan adalah menaklukkan kematian. Yesus bangkit supaya saya tidak usah mati. Coba katakan demikian. Yesus mati supaya saya tidak usah mati. Jadi kematian fisik itu berakhir oksigen dalam tubuh, tetapi itu bukanlah kematian yang sesungguhnya. Karena kematian yang sesungguhnya Yesus telah menanggungnya. Karena kematian adalah konsekuensi atau akibat dari dosa membawa kematian, keterpisahan dari Allah. Manusia berpisah dengan Allah. Tapi juga akibat konsekuensi dosa, salah paham, salah pengertian, salah tafsir, salah rasa, bisa saja manusia terpisah satu dengan yang lain. Kakak dengan adik, suami dan istri, papa dan mama dengan anak-anak, ya, ipar dan ipar, ipar dan ipari, saudara yang kasih. Itu bisa terjadi. Tapi saudara yang kasih, Tuhan tidak pernah bermaksud agar manusia mati. Never. Memang Tuhan yang memperkenalkan kematian kepada Adam. Jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Tuhan yang memperkenalkan kematian kepada Adam, supaya Adam jangan mengalami kematian itu. Tuhan tidak pernah bermaksud untuk manusia mati karena dosa
Dan sebelum mati, mereka digrogoti dengan penyakit-penyakit yang membangkrutkan mereka. Karena pembiayaan-pembiayaan. Rencana Allah di dalam kasih, agar manusia hidup selamanya. Haleluya. Hidupnya selamanya. Live forever young. Haleluya. Hidup selamanya muda. Hanya dosalah yang menyebabkan kita berangsur-angsur ada keriput di mana-mana. Mulai dari rambut sampai telapak kaki kita. Tapi sebenarnya kalau kita membaca dalam Alkitab, Musa sampai tua pun, saudara yang kasih, dikatakan matanya tetap bercahaya. Kaleb 80 tahun pun tetap kuat. Saudara, kita lihat. Nah, itu adalah bagaimana orang meresponi kepada bagaimana mereka mengkonsumsi dan sebagainya. Tapi paling utama, saudara yang kasih, tapi juga tidak boleh disepelekan tentang kesehatan kita. Tapi yang utama adalah kita harus memahami bahwa kematian kekal itu bukanlah kehendak Tuhan untuk saya dan saudara. Amen. Tuhan mau untuk kita mengalami kehidupan. Di dalamnya ada pemulihan, ada kesembuhan, ada keutuhan. Dan dibubuhi, diwarnai, dihujani dengan berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya. Itu rencana Allah di dalam kasih-Nya. Amen. Nah, Tuhan membenci dosa dan kematian. Tuhan memandang kematian sebagai musuh. Makanya dikatakan Alkitab, the last enemy of God is death. Musuh yang terakhir adalah maut. Kematian adalah pembenaran terakhir dari kebenaran Allah. Artinya apa? Untuk Tuhan itu dibuktikan benar, maka dia harus mengalami kematian. Dan ketika dia mati dan bangkit, dua hal terjadi. Benar-benar Tuhan benar, dan Tuhan menjadikan saya dan saudara orang benar karena kebangkitannya. Dia mesti mati supaya dia dianggap benar. Dan side effect-nya, akibat daripada kematian, dia bangkit, dialah Allah yang benar itu, tapi juga kebangkitannya membenarkan saya dan saudara. Luar biasa bukan? Amin saudara, amin. Nah, semua kebenaran politik dan argumen berakhir ketika seseorang meninggal. Contoh, kalau saya berhutang, ketika saya mati, maka hutangnya dianggap lunas. Makanya banyak orang yang pikiran pendek, supaya hutangnya lunas, mati. Supaya bisa mati, buang diri, gantung diri, bunuh diri. Pilih salah satu diri, mana yang diperlukan, coret yang tidak perlu. Nah, supaya lunas, mati. Makanya koruptor-koruptor itu dikejar sampai kapanpun. Kecuali mati, baru dianggap selesai. Dan yang aneh, dia koruptor, tapi dia mati dan bangkit lagi lewat KPK. KPK nggak bisa tangkap. Kenapa? Karena dia bilang yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru sudah datang. Amin saudara. Amin. Jadi argumen politik yang berkata orang itu berhutang, penjahat, kriminal, boleh-boleh saja. Tapi begitu dia mati, makanya Yesus mati sebagai kriminal, mewakili saya dan saudara. Amin. Dan waktu dia bangkit, saya dan saudara juga bangkit. Makanya kita dibenarkan karena kebangkitannya. Artinya penghakiman dosa apapun, no right, tidak ada punya hak untuk menuduh kita jarak jauh sekalipun. Apalagi tinggal di hati kita sebagai penuduh, nggak ada tempat. Haleluya. Umat Tuhan, hal yang lain adalah kita membenci kanker, penyakit kanker dengan proporsi yang sama seperti kita cinta kepada orang yang mengidap kanker itu. Kalau orang itu tidak kita kenal, kita hanya berdoa, Tuhan sembuhkan orang-orang yang sakit kanker. Tapi apa jadinya kalau orang yang sakit kanker itu mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin papa kita,
mama kita, atau adik kita, bisakah kita berdoa, Tuhan sembuhkanlah orang-orang yang sakit kanker Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuhkanlah. Padahal itu adalah istrimu, itu suamimu, itu ayahmu, dan itu mertuamu, itu iparmu. Saya yakin Anda tidak akan doa segampang itu. Betul kan? Betul toh? Anda akan doa, puasa dan hardik, dalam nama Yesus kanker saya hancurkan, patahkan engkau. Kenapa? Karena passion kita untuk cinta kepada saudara kita, orang yang kita kasihi, yang diserang oleh kanker itu benar-benar kita benci kanker itu. Kenapa? Karena kita sayang orang yang sakit itu. Amin saudara? Karena dia adalah papa kita, mungkin adik kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin orang-orang lain yang kita kasihi. Tahukah kenapa Tuhan membenci dosa? Karena dia cinta saya dan saudara. Makanya dia fight habis, dia perangi habis penyakit dosa di atas kayu salib, gara-gara cintanya kepada saya dan saudara. Haleluya. Jadi saudara jangan bilang, oh ini semua mati karena penyakit. Anda menghina bayaran mahal yang Tuhan sudah berikan. Apalagi ini koton turunan penyakit semua. Saudara kasih, jangan pernah keluar dari mulut saudara. Katakan, saya sudah ditebus. Katakan, tebus dari penyakit manapun. Tubuh lemah bisa saja, tapi tidak berarti lemah lalu sakit pelan-pelan. Kita mesti mempercayai bahwa Tuhan sangat benci dengan penyakit dosa ibarat kanker yang mengidap dalam keturunan Adam sampai selama-lamanya. Sehingga dia rela membayar harga yang mahal dengan memerangi penyakit termasuk dosa di kayu salib dengan menanggung dalam tubuhnya sendiri. Saya tanya saudara, kalau Tuhan bikin rumah sakit lalu saudara masuk sembuh, Tuhan bisa bikin kira-kira rumah sakit supernatural, dokternya Yesus Kristus, juru operasinya Roh Kudus, pemegang sahamnya Bapa di sorga. Saya yakin semua orang mau datang ke sana, betul kan? Tapi Tuhan tidak bikin rumah sakit lalu kita, dia sendiri menanggung penyakitnya dalam tubuh. Bayangkan, luar biasa, amen? Dia menanggung segala kebodohan kita. Padahal dia profesor doktor yang sangat pintar. Dia pencipta alam semesta. Tapi dia menjadi orang bodoh. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Yang tak berdaya. Padahal dia punya kuasa untuk melenyapkan manusia semua. Seperti dia tiup. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia mati untuk saya dan saudara. Dia sangat pribadi. Kalau di dunia itu hanya saya saja atau Anda saja seorang diri, dia mati untuk saya dan saudara seorang diri. Itulah kehebatan Tuhan kita. Amin saudara. Kasih yang sangat dahsyat. Mengapa Allah membenci dosa? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Roma 4, tadi kita sudah baca mulai ayat 45. Allah mengerahkan kuasanya yang terbesar untuk membangkitkan Yesus dari kematian. Karena tanpa kebangkitan Kristus, Roma 8, dan selanjutnya kalau kita baca 1 Korintus nanti ada ayatnya, kita tidak akan ada pengharapan tanpa kebangkitan. No hope without resurrection. Saya mencatat Roma 8 ayat 11 dikatakan begini. Terjemahan Indonesia saya ada dalam bahasa Inggris. Kalau roh Allah yang menghidupkan Kristus dari kematian hidup di dalam dirimu. Yang percaya roh Allah hidup dalam dirinya, katakan amin. Maka ia yang menghidupkan Kristus dari kematian itu akan menghidupkan juga badanmu yang dapat mati itu. Sebelum mati apa? Badanmu yang dapat lemah itu. Sebelum lemah apa? Atau setelah lemah apa? Badanmu yang dapat sakit itu. Ia melakukan itu dengan rohnya yang hidup di dalam kamu. Haleluya. Jadi kepenuhan Roh Kudus sekaligus membawa penyembuhan bagi badan saudara dan penguatan pada roh saudara. Jadi penuh Roh Kudus ada dua. Tubuh menjadi sehat, roh menjadi kuat. Haleluya. Makanya setan berusaha untuk memakai roh agamawi untuk menantang kepenuhan Roh Kudus. Boleh penuh Roh Kudus tapi jangan bahas roh, jangan penglihatan macam-macam. Nanti roh setan datang.
Lalu orang percaya itu, akibatnya orang tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan rumah sakit karena banyak pasiennya. Haleluya. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian tinggal di dalam saya dan saudara. Roma 8 ayat 11 berkata demikian. Saudara, jangan pernah anggap enteng tubuh kita ini. Memang mungkin secara status pendidikan di sana profesor, doktor dengan 3 gelar ini dan itu. Kita hanya S1 saja, SD. Tapi dengar saudara yang kasih. Status pendidikan, status sosial, status politik kita atau kekuasaan kita, status apapun dalam masyarakat, itu tidak mengurangi kekuatan roh dalam diri saya dan saudara. Kita mesti percaya itu. Katakan, saya orang biasa memiliki roh yang luar biasa. Come on! Saya orang biasa yang memiliki apa? Roh yang excellent. Saudara mesti percaya itu. Sehingga ketika kita berjalan, kita melihat kebesaran Tuhan dinyatakan dalam perjalanan hidup. Rumah tangga, karir, pekerjaan kita. Sekalipun tidak terlepas dari tantangan, ancaman, mara bahaya dari dalam dan luar. Kiri dan kanan. Umat Tuhan, semua yang berdiam dalam sifat Adam, yaitu semua penyakit, dosa dan kelemahan, kutukan, itu ditinggalkan di atas kayu salib, yaitu dalam tubuh Yesus. Ditransfer dari Adam ke dalam tubuh Yesus melalui alat transfer yang namanya salib. Di sana Yesus melepaskan kita dari dosa, kutukan, sakit, penyakit dan maut terjadi dalam dirinya. Dan penyakit bukanlah bagian dari rencana Allah. Tuhan tidak pernah menghukum kita dengan penyakit. Oh, ini saya sampai penyakit, bukan. No. Tuhan tidak punya kejahatan, termasuk penyakit, kutukan, dan kehancuran untuk sedikit dikirimkan kepada kita yang malas berdoa dan lupa ayat firman Tuhan dan sedikit nakal lakukan pelanggaran. No, saudara, Tuhan punya hikmat terlalu banyak, amat banyak untuk membawa saya kepada jalan kebenaran. Haleluya. Saudara percaya Tuhan tidak punya kutukan untuk saya dan saudara? Iya, karena Yesus sudah menanggung di sana. Lalu, apakah saya percaya pelepasan? Saya percaya pelepasan. Waktu saya menerima kebenaran, saya dilepaskan dari segala ketidakbenaran. Anda boleh didoakan, tumpang tangan, tumpang kaki sekalipun kalau diizinkan. Tapi kalau Anda tidak diwahyukan dengan kebenaran, seperti babi kembali kepada apa? HP-nya, saudara kasih. Muntahnya. Itu. Kita mesti mengerti ini, saudara. Ini prinsip yang sangat mendasar. Umat Tuhan, kebangkitan Yesus menginvestasikan ke dalam diri kita kuasa yang sangat besar. Coba saudara taruh tangan di dada, katakan, di dalam diri saya terinvest kuasa yang besar. Katakan dengan iman, dalam diri saya terinvest kuasa yang besar. Come on! Yes, yes, kuasa yang amat sangat besar. Super power invest in your life. Bukan Amerika yang super power, kuasa kebangkitan super power diinvestasikan dalam diri saya dan saya. Ditanam, disimpan sebagai tempat tinggal Allah di dalam diri kita. Umat Tuhan, ada 2 lingkaran yang saya sebut di sini, lingkaran kegelapan dan lingkaran terang atau cahaya. Yesus juga berada di pusat lingkaran terang. Saya ilustrasikan lingkaran. Ketika Yesus dibangkitkan, agar kita bisa menjadi orang benar, kita menjadi benar ketika Yesus mati di kayu salib. Jadi di tengah-tengah lingkaran kegelapan dosa, dia menjadi terang dengan mati di sana, agar kita menjadi benar. Itu lingkaran kegelapan. Karena Yesus, dia telah melakukan itu semua. Jadi Yesus ada di sana dalam
kematiannya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia mewakili semua umat manusia yang pernah ada, yang ada dan yang akan ada. Cucu-cucu saudara yang belum ada, Yesus sudah mati untuk mereka memang, saudara. Oke? Dia bukan mati untuk dirinya sendiri. Dia pergi kayu salib untuk saya dan saudara, untuk generasi kita, untuk membayar semua akibat-akibat dari pelanggaran Adam yang namanya dosa, maut, kutukan. Dalamnya ada kegagalan, kehancuran, sakit, penyakit, dan stres ringan dan berat. Lalu yang kedua, yaitu dia juga berada pada pusat lingkaran terang. Yesus dibangkitkan agar kita bisa menjadi orang benar. Kita menjadi benar ketika Yesus mati di kayu salib. Karena Yesus bangkit dari kematian, kita dinyatakan benar. Makanya kenapa ketika Yesus bangkit, ada upaya-upaya untuk membayar orang. Kalau ditanyakan, oh Yesus tidak bangkit, hanya dicuri oleh mayatnya. Mayatnya dicuri oleh sekelompok orang, mungkin oleh murid-muridnya. Kematian Yesus tidak dapat disembunyikan, amin. Dan kebangkitannya itu membenarkan saya dan saudara. Itulah lingkaran terang. Lingkaran gelap, dia membenarkan kita. Dia mengambil dosa kita. Lingkaran terang, dia bangkit bersama-sama kita, bukan saja mengampuni kita, tapi membenarkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Umat Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa kita telah dibebaskan dari semua dosa? Yaitu ketika orang yang menjalani hukuman kita keluar dari penjara. Sekarang ini sudah mulai diterima oleh masyarakat Indonesia bahwa koruptor, kalau dia korupsi sebanyak-banyaknya, tapi kalau dia sudah masuk penjara, apalagi penjaranya di Sukamiskin, ada kata miskin di sana, Sukamiskin, wih, orang suka kaya tapi suka miskin, nah itu kita lupakanlah. Dia mau jadi caleg bisa, mau jadi pimpin partai bisa, dia mau bahkan diusulkan supaya dia jadi penasihat presiden di bidang pemberantasan korupsi. Karena dia mantan koruptor, pasti dia akan nasihat presiden untuk menjadi lebih baik. Bayangkan saudara kekasih. Jadi mereka usulkan bahwa orang yang mantan-mantan napi koruptor semua keluar, Jokowi angkat untuk menjadi tim penasihat presiden dalam bidang korupsi. Memang luar biasa saudara kekasih. Kenapa? Karena mereka bilang kan sudah dibayar habis. Sudah dimasuk penjara kan sudah selesai. Dan itu memang betul saudara kekasih. Saudara bilang dia korupsi, oke saya korupsi tapi kan saya sudah masuk penjara. Lu mau apa? Lu tuduh-tuduh saya. Kamu melanggar hukum. Karena kamu menuduh saya korupsi padahal saya sudah bayar harganya dengan penjara 8 tahun. Sama demikian kebenarannya. Waktu Yesus bangkit, segala dosa dan tuduhan yang diberikan kepada saya dan saudara sudah tidak ada punya kuasa lagi. Kenapa? Karena dia sudah bangkit. Tidak ada alasan lagi untuk saya dan saudara disebut the sinner. We are the righteous. Kita benar karena dia bangkit. Haleluya. Yang menuduh koruptor, penjahat, orang yang tidak menyukainya. Yang mungkin dulu pada waktu dia berkuasa, dia pindahkan di tempat yang kurang baik. Dia cut proyeknya. Dia bikin susah di bidang ini, bidang itu. Itu yang tidak baik. Tahukah Anda bahwa waktu Yesus mati dan membenarkan kita, setan sangat tidak suka dan dia berusaha untuk membuat kita kalah, sakit, gagal dan rugi. Tapi gagal, sakit dan rugi dan kejatuhan bukanlah nasib kita. Tuhan mampu memulihkan kita. Haleluya. Halo, amin, amin. Ini kebenaran yang haruslah memerdekakan kita. Membuat kita enjoy life. Kenapa? Karena tidak ada lagi penghukuman. Jangan biarkan perasaanmu menghukum engkau.
Katakan, saya tidak peduli dengan perasaan saya. Coba katakan demikian. Saya tidak peduli dengan perasaan saya. Perasaan saya boleh bilang saya begini. Tapi hukum kebangkitan Kristus telah membenarkan saya. Anda tidak. Makanya orang benar tidak hidup dengan perasaan. Hidup dengan apa? Iman. Iman artinya percaya apa yang sudah Tuhan kerjakan, Tuhan sedang kerjakan, dan Tuhan akan kerjakan. Anda adalah suami yang benar. Para suami bisa katakan amin. Anda adalah istri yang benar, amin. Anda adalah keluarga yang benar, amin. VLC adalah orang-orang benar. Saudara masih punya perasaan. Sehingga kita menyanyi, kingkong badannya besar pun kita bisa merayakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena saya merasakan kebaikan Tuhan bukan karena lagu-lagu yang saya nyanyikan, tapi perbuatan baik yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Umat Tuhan, Yesus bangkit dari kematian adalah deklarasi bahwa kita dibebaskan. Kita harus memiliki sikap bahwa kita mati terhadap dosa. Katakan, saya sudah mati terhadap dosa. Come on, katakan. Yes, kita sudah mati terhadap dosa. Kita adalah seorang yang tidak dapat didakwa dengan dosa setelah kita menjadi percaya. Bukan kita menghafal Alkitab, bukan kita berkhotbah, bukan kita membangkitkan orang mati, bukan kita menyumbang untuk pembangunan ini dan itu, bukan. No, karena kita menjadi percaya. Tuhan tidak dapat menghentikan Adam dari dosa karena Dia memberi manusia itu karunia atau kemampuan untuk bebas. The power of the free will. Kuasa untuk memilih dengan bebas. Kuasa untuk memilih tanpa gangguan dari Tuhan. Harusnya Tuhan bisa menahan Adam. Jangan makan buah itu. Biar saja Hawa yang makan, dia tanggung resiko. Nah, itu adalah free will. Jika Tuhan menggunakan kuasanya untuk menghentikan Adam, itu artinya Tuhan memanipulasi Adam, dan Tuhan menganggap Adam adalah robot. Adam bukan robot. Adam sama seperti Tuhan, diciptakan serupa segambar, dan dia memiliki free will. Dalam diri saya dan saudara ada kehendak bebas. Saudara, seringkali kita bilang, kenapa Tuhan sudah tahu nanti saya akan rugi, saya akan gagal, saya akan mati, saya akan susah kalau saya bikin ini dan itu. Kenapa Tuhan tidak pukul saya, Tuhan tidak menghalangi saya? Roh Kudus sudah ingatkan kita kalau kita sebagai orang percaya. Hanya kita yang tidak punya kemampuan untuk menyerahkan keinginan kita, free will kita kepada Tuhan. Makanya saudara lihat Yesus waktu dia bergumul, dia bilang apa? Jangan kehendakku yang jadi, tetapi apa? Dengan kata lain, jangan free will saya yang menentukan. Kalau free will saya yang menentukan, saya mau lari, saya mau tinggalkan salib ini. Tapi biarlah kehendakmu. Dan ketika kehendak Tuhan terjadi, berlawanan dengan kehendak bebasnya, tapi kekuatan dari Roh Allah menolong dia. Juga kita bisa alami hal yang sama. Jangan pernah mengakui bahwa dagingmu lemah lalu engkau kalah. Kelemahan karena daging itu lemah. Tapi ingat, roh dalam diri kita adalah superpower dari surga. Hal-hal buruk terjadi di dunia ini karena kejatuhan manusia. Perang, sakit penyakit, dan lain-lain sebagainya. Kemiskinan, kemelaratan. Itu ada di mana-mana. Saudara jangan berpikir bahwa di Australia, Amerika tidak ada orang, di Israel sekalipun tidak ada orang yang miskin. Ada orang miskin yang sengsara. Di mana-mana ada. Karena apa? Itulah kesalahan manusia waktu manusia jatuh dalam dosa. Seperti saudara taruh tangan dalam api panas, nah itu. Siapapun dia, taruh tangan dalam api pasti panas. Nah, akibat dari kejatuhan manusia, miskin, sakit, penyakit, bencana, peperangan. Ada orang yang pernah menghitung beberapa tahun yang lalu, kalau semua senjata-senjata perang diuangkan, maka saya dan saudara bisa punya tabungan.
selain hidup sehari-hari? Dan negara mana yang paling bisa menciptakan senjata? Dia yang uang paling banyak. Dan saudara tahu, salah satu negara yang paling kaya karena senjata perang adalah Israel. Banyak persenjataan di Indonesia beli dari Israel. Cuman tidak langsung, saudara, karena tidak ada hubungan diplomatik. Kenapa terjadi peperangan, sakit penyakit yang barusan kita lewati, corona dan sebagainya? Karena kejatuhan manusia. Jadi saudara yang kasih, kenapa kita bisa sakit? Karena kita hidup dalam kondisi-kondisi yang memang dalam the fallen world, dunia yang jatuh. Jadi kita rentan terhadap penyakit, kemiskinan, kegagalan, kerugian, dan kehancuran. Karena kita berada dalam lingkungan yang hancur. Tapi puji Tuhan, roh dalam diri kita menolong kita, firman melepaskan kita, amen. Itulah sebabnya kenapa kita penuh Roh Kudus, penuh dengan firman. Supaya kita punya kemampuan untuk mengatasi situasi dan keadaan. Yang percaya katakan, amen. Tanpa firman dan roh, kita menjadi victim of the fallen world. Kita menjadi mangsa dari dunia yang jatuh.